kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan untuk memecah kita dari dalam. Iya, dan memang yang mendapat himayah, perlindungan dari Protek, ya. mendapat protek dari barat, kemudian juga dana tamwil, itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya gitu. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dulu saya kan nonton video Kiai itu yang katanya ada $2.000. Saya waktu itu 1.500. 1.500. Udah turun atau memang? Gak tahu, kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Oh, Pak. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustadz. Ya. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu? Saya mantan katanya. Wahabi ini lebih radikal daripada Taimi. Iya. Dan Taimi ini kan setelah meninggal memang pemikirannya kan mati. Dihidupkan lagi? Dihidupkan lagi oleh pendiri Wahabi ini. Wahabi itu gak ada yang lurus, tak? Memang apa ya? Ya bengkok-bengkok lah. Wong itu memang jalan terjal, jalan bengkok memang. Jadi kalau bisa duduk satu majelis dengan kayak Idrus, itu berarti apa? Taqiyah? Ya agak membicarakan masalah itu. Membicarakan yang lain-lain. Sampai kapan kita selesai dengan Wahabi? Mungkin sebentar lagi selesai. Sebabnya? Kan sudah gaduh di Saudi. Oh, ya dana. Sudah. Ya mudah-mudahan lah segera bertaubat. Saya katakan, kita kalau ada hal-hal orang menginformasi tentang si fulan itu begini atau yayasan itu begini, sekolah ini, cek langsung ke sini. Yang anehnya memang gini, kenyataan di mana-mana. Yang menuduh itu tidak pernah muncul ke tempat ini sebetulnya itu. Tidak pernah dengar itu. Saya punya banyak yayasan Pak se-Indonesia. Dituduh macam-macam. Saya katakan, pernah nggak datang ke tempat itu Anda mendengar kajiannya? Kalau Anda curiga tentang saya, ambil di YouTube itu banyak kajian saya. Tulisan saya banyak. Saya pernah nulis tentang ISIS, sebab munculnya terorisme dan penangkalannya. Segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. ISIS dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pandangan politik Ahlussunnah terhadap penguasa. Kan kita dituduh ini anti penguasa. Saya kupas itu. Kemudian apa itu Wahabi? Dan kan sering juga dituduh ini. Itu Jabr Rahmah aliran Wahabi. Kemudian juga terakhir saya tulis. Itu jurnal resmi, bisa dicari di internet. Di jurnal STDI Imam Syafi'i. Terakhir adalah klarifikasi Syekh Muhammad Wahab terhadap tuduhan-tuduhan. Di masanya yang pada hari ini masih dikembangkan tuduhan-tuduhan itu. Sudah itu dijelas dan dijawab. Dan saya juga pernah kumpul dengan Bakas Wampol, Pak. Sama dengan tuduhan itu. Tuduhan-tuduhan yang nggak jelas itu. Saya bawa itu makalah-makalah saya dan rekaman video saya tantang. Ini, Pak, ini bukti bagaimana kami itu radikalisme atau tidak. Pak Kiai yang menuduh saya sebagai radikalisme, tolong tunjukkan satu tulisannya atau satu ceramahnya. Satu tulisan, satu ceramahnya yang membahas tentang kesesatan terorisme radikalisme sampai ke akar-akarnya. Bukan sekadar ngomong sesat-sesat, tapi tidak menjelaskan apa, di mana sesatnya. Dan saya katakan, dan beberapa kali di berbagai media saya katakan, tidak ada dakwah yang benar-benar menghadapi terorisme radikalisme dari dakwah yang kita bawa. Lihat TV Roja itu pada umum apa isinya? Radio dan seterusnya. Boleh dilihat. Tidak ada sedikit pun kita mempertimbangkan. Demonstrasi aja kita tidak bolehkan. Demonstrasi. Kita tidak bolehkan itu. Kok itu radikalisme? Nah, sebetulnya, yang sering ambo sawikan, sebetulnya bukan khilaf pendapat, tapi khilaf pendapatan. Turun pendapatan, Pak. Kalau orang kanai tahunan kebenaran itu turun pendapatan. Yang masalah begitu. Menurut informasi tadi dari salah seorang pengurus yayasan, karena sekolah kita ini bermutu, lalu sekolah-sekolah lain anak-anak yang juara masuk ke sini, akhirnya mereka kurang murid. Ini yang bikin cemburu sebetulnya. Ini memang kesalahan Yayasan Ar-Rahmah ini. Kenapa skalanya bermutu? Itu salahnya. Salahnya di situ, Pak. Di mana-mana begitu. Saya pernah di Madura, di Sumeneb itu berdebat dengan Isur Lamli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu. Dijebak. Disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya. Karena saya bantah semua tuduhan-tuduhan fitnah dia. Nggak pernah berani menyebarkan videonya. Tuduhan-tuduhan ini nggak ada bukti sebetulnya. Suka mengkafirkan. Memang mudah mengkafirkan orang. Nggak mudah itu. Sebagaimana Pak Mui tadi menjelaskan, nggak boleh menyesatkan orang itu nggak mudah. Kalau tidak sesat Anda yang lebih dahulu ditarik ke neraka itu. Dipentak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita tidak jangan gampang mengkafir. Tidak ada kita mengkafir-kafirkan. Ya, maka ini saya katakan kembali, tolong kepada pihak keamanan apapun saja, saya katakan di mana kadang-kadang tolong satu kompi Intel hadir di kajian-kajian saya nggak masalah. Satu kompi Intel dah, kirim. Ada yang curiga nggak? Silakan. Saya katakan nggak ada, kita ini terbuka, nggak ada tertutup. Bahkan setiap kajian ini saya tanya tadi, pengurus, diundang nggak? Pejabat-pejabat diundang Ustaz, termasuk Kemenak, tapi nggak pernah datang. Loh, gimana caranya? Datang ke sini dengar pengajiannya, rekam, ada yang salah, panggil si penceramah itu. Oh, ini salah kajian kamu ini. Gitu. Jangan gentleman, jangan fitnah-fitnah. Karena saya mulai dengar, ya, mulai diisukan sebagai aliran Wahabi, mulai diisukan sebagai radikalisme, dan itu dulu awal-awal saya ke sini saya sudah bilang waktu itu. Kalau ada tuduhan-tuduhan, tolong panggil para ustadz ke rumah saya kalau ada kecurigaan. Ya, itu sedikit mukadimah saya jelaskan.